warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Nah, kali ini ada satu pertanyaan dari Tribuners, yaitu apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Idul Fitri? Berikut penjelasan dari Ustadz Ferry. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pertama sekali yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Bapak Kiai Haji Imam Jazuli LCMA beserta keluarga, para asatizah, para santri dan wali santri Pesantren Bina Insan Mulia, serta para pemirsa, para hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan mencoba membahas tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri dan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW pada menjelang hari raya Idul Fitri yang pertama itu beliau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri sampai batasnya. Jadi kita dianjurkan, kita diwajibkan ya untuk membayar zakat fitrah. Berapa jumlahnya, berapa yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan para ulama ya. Kalau di Indonesia barangkali beberapa kilo, 2,5 sampai 3,5 kilogram beras. Ada juga yang memakai uang ya. Sebagaimana ini juga dilakukan pendapat beberapa imam mazhab yang 4, diantaranya Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i mewajibkan mengeluarkan makanan ya, makanan yang dimakan oleh penduduk negeri. Kalau di Indonesia berarti beras ya, beras. Selanjutnya Rasulullah SAW ketika malam Idul Fitri itu beliau sebelum melakukan sholat, yang kedua beliau memakan makanan tamar ya, kurma. Jadi sebelum beliau pergi sholat Idul Fitri, beliau makan dulu beberapa butir kurma. Disebutkan dalam riwayat wayak kuluhunna witran. Jadi Rasulullah SAW itu memakan buah tamar, buah kurma itu dalam jumlah bilangan yang ganjil. Ya, jadi tidak disebutkan berapa jumlahnya di sini, tapi dalam hitungan ganjil. Jadi Rasulullah SAW memakan kurma itu dalam bilangan ganjil. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, atau boleh 11 dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW itu juga ketika hari raya Idul Fitri memakai pakaian yang bagus. Diriwayatkan dalam sejumlah hadis di riwayat Imam Bukhari, dinyatakan misalnya beliau itu memakai jubah khususnya pada hari raya Idul Fitri. Rasulullah SAW juga bagaimana diberitakan dalam beberapa riwayat, beliau juga memakai wangi-wangian. Jadi jangan lupa juga misalnya pada pagi hari raya Idul Fitri itu semuanya kita itu supaya membersihkan diri, mandi, kemudian memakai pakaian-pakaian yang bagus dan juga memakai wangi-wangian ya, sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu juga ketika beliau mengimami sholat Idul Fitri, beliau membaca surat Qaf ya. Kemudian juga di rakaat kedua itu membaca surat Al-Qamar. Ya, di beberapa riwayat juga diterangkan Rasulullah SAW membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya. Kemudian surat beberapa diterangkan juga memakai surat Al-Ghasyiyah kalau tidak salah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau pulang ya dari sholat Idul Fitri, beliau itu menggunakan jalan yang beda. Jadi
kalau misalnya beliau pergi ke masjid itu dengan satu arah jalan, kemudian pulangnya beliau menggunakan jalan yang lain, jadi agak berbeda. Ini termasuk sunnah ya, termasuk sunnah di dalam hari raya Idul Fitri ya. Sehingga Rasulullah SAW itu pergi beliau misalnya dari rumah beliau dengan satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga di hari raya Idul Fitri itu bersilaturahmi. Dianjurkan dalam beberapa riwayat kita bersilaturahmi. Kalau kita di Indonesia berarti bersilaturahmi kepada keluarga terdekat dan keluarga-keluarga kita yang lain. Khususnya dalam masa pandemi corona ini, kita dianjurkan oleh para ulama, para pemerintah juga untuk melakukan silaturahmi untuk menghindari secara kontak fisik. Jadi kita bisa bersilaturahmi juga misalnya melalui media sosial ya, mengucapkan selamat hari raya dan seterusnya melalui media-media sosial, sehingga tidak terlalu terjadi kontak fisik yang begitu banyak, apalagi khususnya di masa wabah pandemi corona kita saat ini. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk kita bersenang-senang sesuai dengan keadaan ya, tidak berlebih-lebihan bersenang-senangnya ya. Dikisahkan juga pada hari raya istri Nabi SAW juga mendengarkan dua orang Ansor, wanita Ansor yang sedang bernyanyi dan memukul rebana, dengan rebana-rebana itu mereka juga mendengarkan musik-musik ya, sesuai dengan kondisi saat itu, sehingga kita juga dianjurkan dan supaya pada hari raya itu juga bersenang-senang. Juga Rasulullah SAW dalam sebuah kisah itu juga beliau menghibur para yatim dan duafa. Misalnya Rasulullah SAW ketika mendengar ada seorang anak yatim, ketika itu beliau tanya kemana ibunya dan bapaknya. Anak itu menjawab, saya tidak punya ibu dan tidak punya ayah dan ibu karena sudah meninggal kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anak itu, maukah kamu Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu? Dan anak itu menjawab mau, dan Rasulullah SAW memberikan hadiah baju baru buat si kecil yatim tadi. Luar biasa, subhanallah. Sehingga pada hari raya juga Rasulullah SAW itu menghibur, membuat bahagia para anak-anak yatim, juga para orang fakir miskin. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk tetap melakukan silaturahmi kepada keluarga kita. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Di sholat Idul Fitri ini bisa kita melakukannya sendirian-sendirian atau melakukannya dengan jamaah. Kalau dalam keadaan situasi normal, umat Islam di Indonesia melakukannya di lapangan-lapangan atau di masjid-masjid. Karena pada kondisi saat wabah pandemi corona hari ini, berarti kita dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri itu di rumah kita masing-masing. Jadi kalau bapak-bapak bisa menjadi imam sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Bisa juga bagi yang tinggal sendirian, berarti sholat Idul Fitrinya sendirian ya. Jadi bagaimana dengan niatnya, prosesnya seperti biasa, sholat sunnah Idul Fitri ini sama seperti sholat yang lain, cuman ada beberapa beda sedikit ya. Pertama itu berniat, niatnya bagaimana ya, niat bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, yaitu sholli rakaataini sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala. Sengaja saya melakukan sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai itu kalau sendiri, kalau kita sebagai makmum berarti kita tambah kata-kata sengaja saya sholat Idul Fitri sebagai makmum lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam berarti kita tambah kata-kata imam, kita sebagai imam. Musalli sunnatan li'idul fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sengaja saya melakukan sholat Idul Fitri sebagai imam ya lillahi ta'ala.
Kemudian setelah itu kita bertakbir ya, Allahu Akbar, kemudian kita membaca surat iftitah ya. Setelah suratul iftitah kita lalu melakukan takbir 7 kali, yaitu Allahu Akbar ya, sebanyak 7 kali. Di antara apa yang kita baca, di antara takbir itu kita bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ada sebagian juga meriwayatkan bahwasanya kita bisa membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi sebanyak di rakaat pertama ini kita banyak 7 kali. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah selesai takbir 7 kali ini, kita membaca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Ketika sudah selesai surat Al-Fatihah, kita membaca surat. Beberapa riwayat tadi disebutkan Rasulullah SAW membaca surat Al-Qamar dan juga surat Al-Qaf ya. Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat kedua. Kalau tidak hafal ya boleh sesuai dengan surat-surat pendek lainnya ya. Kemudian setelah itu, setelah membaca surat pendek tadi, kita ruku seperti biasa, kemudian kita sujud, kemudian dilanjutkan dengan duduk antara 2 sujud, kemudian sujud dan berdiri kembali ya untuk melakukan rakaat yang kedua. Seperti biasa, setelah itu kita membaca mengucapkan takbir di rakaat kedua ini sebanyak 5 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara takbir ini ada jeda sedikit. Nah, kita bisa membaca misalnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar ya. Ini jeda di antara takbir yang kita lakukan selama 5 kali untuk pada rakaat kedua ya. Setelah takbir 5 kali ini kita membaca Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek ya, surat pendek yang tidak disebutkan kita tadi. Kemudian kita ruku seperti biasa, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan selesai kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau kita sendirian berarti tanpa khutbah, tapi kalau kita berjamaah disunnahkan ya, disunnahkan untuk melakukan khutbah yang jadi sebagaimana sebuah riwayat Imam Syafi'i di situ disebutkan bahwasanya disunnahkan untuk melakukan khutbah ya, khutbah singkat yang dibatasi antara 1 kali duduk. Jadi khutbah pertama kemudian duduk, kemudian khutbah kedua kita membaca doa sebagaimana misalnya di hari-hari Jumat ya yang telah kita laksanakan, itu mirip-mirip saja ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Ferry mengenai apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Idul Fitri. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.